Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai di data ekonomi ya. Untuk data ekonomi malam hari nanti ada neraca perdagangan dari Amerika. Kemudian yang jadi sorotan di sini adalah ada pidato dari Menteri Keuangan Amerika yaitu Janet Yellen yang akan berpidato jam 9 malam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian juga ada AI yang akan memberikan prospek energi jangka pendek nanti jam 11 malam. Nah, itu untuk data ekonomi untuk yang perlu kita perhatikan di hari ini, di hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022. Kemudian bagi Anda yang barusan bergabung bersama kami di live trading bersama GK Invest Cabang Semarang, baik yang sedang online di Zoom Meeting ataupun yang sedang online di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Jangan lupa bagi teman-teman yang online di channel YouTube untuk subscribe, like, share, and comment. Oke, sebelum kita menuju ke analisa teknikal di bulan di bulan Juni ini, GK Invest lagi ada 3 promo nih. Mungkin bagi Anda yang belum tahu promo apa saja nih yang ada di GK Invest. Nah, untuk promo yang pertama itu kita ada promo untuk free swap. Jadi bagi Anda yang membuka akun real dan deposit $500 atau 5 juta rupiah, kurs $1 10.000, Anda akan mendapatkan fasilitas free swap atau bebas biaya menginap. Nah, ini saya rasa untuk bebas biaya menginap ini bisa memaksimalkan profit Anda yang mungkin Anda terbiasa transaksi dengan membiarkan open posisi dalam beberapa hari ini. Nah, sengaja dibiarkan, didemin. Atau Anda mungkin tidak sengaja transaksi kemudian terjebak locking misalnya. Nah, itu kan biasanya kan untuk locking biasanya butuh apa ya? Butuh beberapa hari untuk menenangkan pikiran, kembali menganalisa bagaimana caranya untuk melepas locking. Nah, biasanya untuk mendiamkan posisi dalam beberapa hari, beberapa malam itu kan ada tambahan biaya menginap. Nah, untuk bulan Juni ini kebetulan di GK Invest sedang ada promo untuk bebas biaya menginap, minimal deposit $500. Oke, untuk promo yang kedua, untuk yang promo yang kedua yaitu Anda bisa menikmati liburan musim panas di tempat impian atau di negara impian Anda, mau ke Thailand, Phuket, Istanbul, Turki, Maldives Island, Pulau Dewata, Bali, Kapadosia, ataupun di Dubai. Nah, untuk liburan musim panas ini sudah include semuanya ya. Jadi sudah termasuk tiket pesawat, biaya penginapan, transportasi, kemudian sarapan pagi. Jadi semuanya sudah termasuk itu semuanya. Nah, untuk syarat dan ketentuannya gimana nih? Kalau misalnya saya ingin liburan ke Maldives Island misalnya. Nah, ini uh, Anda bisa menghubungi tim marketing GKI Invest Cabang Semarang atau kontak person Anda di GKI Invest Cabang Semarang untuk menanyakan lebih lanjut detailnya seperti apa, syarat dan ketentuannya seperti apa. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh tim kami atau tim marketing dari GKI Invest Cabang Semarang. Kemudian untuk promo yang ketiga, ini selain Anda transaksi emas XAUUSD, Anda juga berpeluang untuk mendapatkan emas fisik. Nah, selama ini mungkin Anda transaksinya cuman XAUUSD, buy, sell, sell, buy gitu ya. Di buy harga turun, di sell harga naik. Nah, seperti itu. Nah, untuk selama periode tanggal 18 April sampai 30 Juni, sampai akhir bulan ini ya, akhir bulan ini, GK Invest memberikan promo yaitu Gemilang Emas di hari kemenangan, yang mana jika Anda mungkin melakukan transaksi emas, selama ini transaksi XAUUSD, Anda berpeluang juga untuk mendapatkan emas fisik atau emas antam ya nih, LM, emas antam. Beratnya mulai 1 gram sampai 10 gram. Nah, tentu saja disesuaikan dengan minimal deposit. Deposit mulai $500 sampai $5.000. Nah, kalau Anda mungkin merasa katakanlah mungkin deposit $5.000 nih, atau mungkin top up,
saya top up $5.000 kemarin. Nah, berarti berpeluang untuk mendapatkan emas sebesar 10 gram. Nah, itu ada syarat minimal lot, kemudian durasi tradingnya juga sudah tertera di flyer. Dan untuk keterangan lebih lanjutnya, silakan Anda menghubungi kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang. Jangan lupa, batas klaim itu tanggal 31 Agustus 2022. Jadi kami tunggu sampai 31 Agustus untuk Anda mengajukan klaim. Kalau misalnya Anda mungkin sudah sesuai lotnya, durasi tradingnya juga mungkin sudah sesuai atau kurang, mungkin justru malah lebih baik kalau misalnya dikasih durasi trading 1 bulan, tapi ternyata sebelum 1 bulan sudah tercapai jumlah lot. Nah, itu segera Anda menghubungi kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang untuk mengajukan klaim. Nah, nanti setelah kita cek memenuhi syarat, nah nanti akan kita kirim untuk emas fisik yang sudah Anda apa namanya ikutkan promo ini. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk 3 promo di GK Invest. Jangan lupa sekiranya kalau ini apa namanya bermanfaat, silakan Anda menghubungi tim marketing kami dan kita langsung menuju ke MetaTrader 5 GK Invest. Mari saya share screen ya. Oke, kita mulai dari apa nih? CLR ya, crude oil. Nah, untuk di crude oil kalau kita melihat chart dari perdagangan kemarin, setelah harga crude oil naik sampai di 120 dan kebijakan OPEC pun juga kembali lagi untuk menaikkan produksi, tapi di tengah menaikkan produksi sebesar 50%, di bersamaan itu juga permintaan akan minyak ini juga semakin tinggi. Nah, jadi hal ini membuat harga minyak cukup bertahan untuk sore ini di 119 ya, $119 per barel. Nah, jadi cukup nyaman stay di $119 per barel. Sempat mencapai di 120, kemudian di perdagangan kemarin sempat ada agak sedikit sideways ya, agak sedikit stagnan. Nah, untuk saat ini kalau saya lihat secara analisa teknikal, ini mungkin jaraknya sedikit pendek ya. Saya pakai 30 menit. Jadi untuk sedikit scalping ini. Tentu saja dengan batasan stop loss. Jadi setelah saya apa namanya hitung itu untuk batasan untuk buy limit nih. Mungkin dengan harga running juga nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu panjang dengan saat ini. Jadi saya menempatkan untuk buy limit itu di level 118.78. Kemudian untuk sell stopnya, jadi saya pakai batasan stop loss karena beberapa terakhir ini harga crude oil ini memang lagi naik. Jadi kalau kita buy pun juga harus kasih batasan stop loss. Takutnya kalau marketnya terkoreksi ya, bukan. Meskipun arahnya juga masih naik karena permintaan juga masih tinggi nih. Nah, permintaan tinggi dan untuk masalah Rusia Ukraina sih saya rasa juga sudah tidak mungkin sudah nggak begitu berpengaruh ya, karena Rusia ini sudah terkena embargo dari negara-negara Barat, dari NATO, dan dilarang untuk mengimpor minyaknya, kecuali kalau mungkin sekutunya Rusia nih pengen beli minyak dari Rusia, nah itu mungkin masalah mereka lah ya. Nah, kemudian untuk target, jadi kita tunggu sekali lagi kalau misalnya harganya turun di 118.78, itu kita ada pay limit, targetnya di 120 TP berarti ya. Untuk TP-nya 120.65. Nah ini. Jadi sedikit turun untuk naik. Dan saya juga pakai batasan stop loss ya, pakai SL. Nah ini untuk yang di crude oil. Kemudian, oh ya, saya ketik di kolom chat dulu ya. Nah, untuk bagi Anda mungkin yang di YouTube mungkin supaya bisa lihat. Untuk crude oil buy limit
118,78, kemudian SL. Jadi karena kita sedikit terbatas oleh waktu ya, jadi saya langsung untuk pasang apa namanya untuk pending order, ataupun kalau misalnya ada market langsung dieksekusi langsung. PP 120,65. Jadi pay limit untuk crude oil di 118,87, 78 ya. Balik ini. Saya ulangi lagi. Tidak bisa dihapus. Poin 78 ke 87. Nah, poin 78 stop loss di 118,04 dan take profit untuk 120,65. Jadi secara teknikal untuk jangka pendek kalau saya lihat sih ini masih kuat untuk naik kembali lagi untuk menguji level 120. Oke, kita tinggalkan untuk crude oil, kemudian kita beralih ke emas untuk XAU-USD. Ini kalau kita lihat secara line chart nih ya. Oke, kita cek pakai line chart. Kemudian kita lihat pakai untuk kelihatan ya. Kalau kita lihat secara harian, agak berhati-hati sedikit. Harian itu berarti medium ya. Yang mungkin Anda suka transaksi agak sedikit panjang atau medium menengah. Kita lihat ada double top nih ya. Perhatikan double top, kemudian ini neckline-nya di 37, 1837. Atasnya di 1867, 68 lah ya, 1868. Nah, jadi saat ini marketnya masih di tengah-tengah. Jadi masih kalau secara medium atau harian mungkin kita bisa belum entry ya, belum bisa untuk entry. Nah, kita kembali lagi ke untuk apa namanya? Untuk sedikit jangka pendek. Nah, untuk jangka pendek untuk level area sell kita bisa menempatkan di sini di 55. Sell limit ya nih ya. Sell limit batasan stop loss-nya kita kalau mengutip di ini ya. Targetnya agak panjang masalahnya. Nah, sini. Jadi untuk area sell limit ini sekarang masih di 45. Kemungkinan untuk nanti malam kan ya. Sell limit di 1855. Ya. Stop loss di sini di 1873 SL-nya. tiga. TP-nya di 1830. Nah, TP-nya 1830. TP 1830 ya. Oke, untuk yang di XAU-USD. Jadi cenderung Mas pergerakan kemarin Mas cenderung lebih stabil ya, meskipun arahnya memang turun. Nah, ini saat ini kita manfaatkan kalau misalnya kenaikan di 1855 untuk area sell ya. Di gold untuk sell limit 1855, SL-nya di 1873 dan TP-nya di 1830-an. Saya agak sedikit berhati-hati untuk gold. Kalau kita lihat secara untuk 15 menit nih, yang jangka pendek nih, yang biasanya ada menyukai yang sedikit lebih kecil. Nah, ini kita lihat untuk arah formasinya, formasi naik nih ya. Ini ada double top di sini. Bawahnya 38 ya. 38. Dan saat ini juga sudah break naik ya nih.
Nih secara chartnya sih chart naik. Targetnya di 48 ya, agak sedikit pendek kalau yang ini. Nah, kecil. Soalnya stop lossnya di 38. 38 ke 43 itu sekitar 5 poin ya, cuma 5 poin. Targetnya di 48. Nah, untuk yang jangka pendeknya di 48. Jadi kalau misalnya Anda mungkin bermain scalping, kalau misalnya buy di 43, stop loss-nya jangan lupa pakai stop loss 37, 38, sorry, 38, TP-nya di 1848. Nah, itu rekomendasi untuk permain yang scalping ya. Kalau yang ini kan 55 kan sedikit kita agak panjang nih tadi yang kita lihat chart harian ya, chart harian. Scalping mungkin saya tulis juga sih ya, tapi agak sedikit berhati-hati ya. Ini masalahnya jaraknya cuma 5 poin. Stop loss TP-nya juga 5 poin, jadi satu risk reward-nya 1:1 untuk uh, jangka pendek atau scalping ya. Selnya di sell 0 sini, 44 ya. Jangka pendek di 1844, jaraknya 5 poin. SL berarti 1849. Dan TP-nya 1839. Nah, ini. Jangka pendek ya. Bisa kita coba deh 0,1 ya. Ini saya coba untuk 0,1. Stop loss-nya 49. TP-nya di 39. Oke. Nah, ini. Kita coba entry. Kecil aja 0,1 lot. Soalnya TP stop loss-nya 5 poin. Kalau yang 55 agak sedikit panjang. Ini kalau misalnya katakanlah ini naik, nah kita mungkin bisa untuk yang target yang analisa medium yang tadi ya medium di 55. Area sell limit stop loss di 73, take profitnya di 30. Kemudian kita lihat untuk pound sterling, untuk saat ini untuk area sell ya, sell limit. Kita lihat batasannya di sini. Ini ada sell limit untuk sell limit 1.25730 ya, 30. Kemudian untuk stop loss-nya di ya, SL 1.26590. Target ke sini ke 1 poin TP ya, TP 1.23800. Nah, nih TP-nya di sini. Jadi kita nunggu sedikit naik untuk area sell. Ini saya pakai 4 ya. H1 ini 4-nya. Nah, nih. Untuk area sell 1.25730 gambarnya. Jadi ini membentuk head and shoulder ya nih. Kelihatan banget head and shoulder. Stop loss-nya di posisi head-nya nih ya. Jadi kalau kita pakai line chart kelihatan nih. Nah, ini kan dia membentuk head and shoulder bridge. Cuman saat ini sedang di bawah. Jadi mungkin kita sedikit menunggu untuk area sell limit karena sell limitnya di 1.25730, stop loss-nya 1.26590. Jadi kita agak panjang. Target 1.23800. Oke, untuk GBP USD untuk polanya pola turun ya. Sell limit
Sell limit 1.25730. SL-nya 1.26590 dan TP 23.800. Nah, ini. Iya untuk apa namanya? Posteling untuk GU. Oke, next kita ke Euro. Euro pun juga formasinya sama nih, hampir sama kayak pound sterling nih ya. Polanya hampir sama 4 jam. Bentuk candlenya juga hampir sama nih. Area sell mungkin bisa pilih ya. Nah, saat besoknya yang di sini nih, supaya nggak terlalu jauh di 750. Dengan stop loss juga agak pendek di 88 lah ya, tambah spread. Nah, tambah spread. Jadi polanya pola head. Sell limit 1.0750. Nah, ini. Kayaknya di sini PSL ya, SL 7880. TP-nya 1.0680. Nah, ini. Polanya hampir sama kayak pound sterling untuk euro USD ini. Jadi kita menempatkan sell limit di 1.07500, stop loss di 1.07880, target TP-nya di 1.06830. Saya tulis di kolom chat dulu untuk euro USD. Sell limit 1.07500, SL 1.07880 dan TP-nya 1.0830 ya. Itu untuk yang di euro USD. Jadi sekarang harganya masih di tengah ya. Harganya masih di bawah, harganya masih di bawah. Nah, balik ini. Cenderung stabil ya, cenderung stabil untuk yang di euro USD pattern-nya. Untuk Aussie, ini kalau sekali lagi ada kenaikan lagi, kita bisa ambil area sell ya, sell limit. Aussie, soalnya tadi naik, kemudian kembali lagi turun. Jadi kenaikan Aussie tadi terjadi karena Bank Sentral Australia menaikkan suku bunga menjadi 0,85%. Sell limit 723 10. Sell limit bersama catnya. SL-nya 0.72650. PP-nya ini SL, ini TP. Nah, ini kan agak sedikit pendek ya ini ya, agak sedikit berhati-hati untuk menggunakan lot kecil aja. Nah, karena cuman untuk intraday atau scalping. Jadi untuk sesi Eropa mungkin lanjut ke sesi Amerika. Nah, itu jadi nggak sampai besok sih ya. Kalau besok cancel kalau belum kena limitnya. Oke, itu yang di Aussie sell limit di 0.72310.
Stop loss 0,72650 dan take profitnya 0,71630. Saya ketik di kolom chat dulu. Di USD sell limit sampai 72 SL sampai 72.650 72.650 dan TP-nya 0,7130. Nah, itu untuk yang di Aussie. Jadi pulaunya hampir sama kayak Euro. Tapi lebih rapi Euro dan pound sterling dibandingkan Aussie nih untuk susunan chartnya. Untuk USD Kanada kita pakai buy limit ya. Kita coba lihat line chartnya. Nah, ya. Line chart untuk buy limit nih ya. Buy limit buy limit 1,25760 ya. SL-nya 4. Nah, 44 ya. SL-nya SL 1,25760 44 sorry 25440. Nah ini kemudian untuk TP-nya nih ya. TP 460. Ini. Trennya masih naik untuk Euro Kanada. Buy limit ya. Buy limit. SL-nya 1,25.000 cepatnya 2 kali. Salah. TP-nya dan TP 1,26460. Itu yang di Aussie, USD CAD. Buy limit 1,25.150. Kalau secara pattern memang bentuknya kayak inverse ya, inverse set and solve. Jadi kita memanfaatkan volatilitas market ketika dia ada koreksi, kita ngambil buy limit untuk targetnya di 1,26400
60. Itu untuk yang di USD Kanada. Kita cek untuk USD Yen ya. USD Yen masih naik. Hati-hati bagi Anda yang uh, sebenarnya mau saya sell, cuman agak sedikit ragu juga sih. Karena arahnya ini masih naik. Jadi mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah nih untuk USD Yen. Nah, kemudian kalau misalnya nih Anda berencana untuk menyusun average di USD Yen, agak sedikit berhati-hati ya. Diperhatikan untuk equity, kemudian jarak antara sel satu dengan sel berikutnya itu diusahakan yang sama ya. Misalnya jaraknya 1000 pip misalnya. 1000 pip nanti sel-sel nanti atasnya lagi 1000 pip lagi. Nah, seperti itu. Jadi supaya Anda mudah untuk menghitung break even point-nya di level berapa nih. Nah, seperti itu. Jadi untuk USD Yen mungkin kita skip dulu ya. Kita skip karena ini trennya juga naik. Kalau maupun kita sell limit juga cukup berisiko juga. Kan sebelum dia ada koreksi ya. Oke, kita tinggalkan USD JPY. Nah, untuk yang di GC kalau kita lihat secara line chart ini sudah tembus semua resistennya. Sedikit pakai sell limit ya. Secara daily ini masih strong bullish ya. Kalau saya lihat chartnya ini putih semuanya. Tapi kita bisa manfaatkan untuk area koreksi. Nah, tadi sudah kena itunya sih ya, targetnya ya nih. Nah, di sini. Jadi area sell-nya tuh ini. Satu lebih sell limit ya. Sell limit. Kemudian di sini untuk SL-nya 166,58. Sedikit berhati-hati karena kalau misalnya trennya masih naik ya kita mungkin stop loss-nya nggak banyak. Tapi kalau Anda berencana untuk average, diperhatikan jumlah lot, modal Anda atau equity Anda diperhatikan apakah layak untuk ambil posisi sell averaging atau tidak. 165. Masih turun ya. Sell limit 1908 166 GC ya. Untuk TP-nya di 165,163.
Nah, ini untuk TP-nya di GC. Jadi kita coba manfaatkan untuk sell limit untuk cari koreksi. Cuma ya agak sedikit berhati-hati karena uh, dikhawatirkan nih tren masih naik ya untuk di GC. Tapi ya gak ada salahnya kita coba manfaatkan untuk area koreksi market yaitu di level 166,08 untuk stop loss 166,558. Untuk EJ pun juga sama nih. Koreksinya di sini. Sell limit 142,05 ya. Ntar lagi kali ya. Salah tulis. Sell limit 142,050. Stop loss-nya 142. SL poin 595 ya. Nah, ini. TP 141,2. Oh iya, GBP CPY ya itu tadi ya. Sorry, saya ketik lagi. Nah, sorry yang ini tadi GBP CPY nih. Saya salah tulis. GC maksudnya ya. Nah, saya limit ini. Nah, ini tadi. GC-nya. Kita manfaatkan coba koreksi untuk GC ya. Ini karena kita scalping ya kita pakai stop loss. Kecuali kalau misalnya Anda berencana untuk averaging. Nah, itu beda cerita. Jadi kalau misalnya sell di 166, kemudian sell lagi di 167, sell lagi di 168. Oh, ini direct sebentar. Saya ketik untuk everyone. Nah, itu gizi. Jadi bukan uji tapi gizi yang 166. Jadi kalau misalnya Anda berencana untuk scalping seperti saya ini ya kita harus pakai batasan stop loss. Khawatirnya market masih tren naik. Tapi kalau misalnya ada berencana untuk averaging atau average, jadi misalnya di 166 ada sell, 167 sell lagi nih, 168 sell lagi, nah gitu. Jadi jaraknya 1000 pip ya, 1000 pip diperhatikan untuk equity-nya, lot-nya, jaraknya, jadi jaraknya tertib 1000, 1000, 1000 ya. Jadi kalau misalnya turun, break even point-nya di berapa? Nah, kita tahu. Oh, kalau saya sell di 166 sebanyak 0,1, saya lagi di 0,1 lot 167, saya lagi di 168, begitu turun sampai 167, nah ini break even point levelnya. Nah, jadi supaya memudahkan Anda untuk menghitung break even point-nya di berapa nih. Nah, setelah break even point tentukan profit. Nah, tinggal di cut mau di-cut di level berapa. Nah, seperti itu. Jadi agak sedikit berhati-hati untuk yang di GJ, UJ sama EJ ya. EJ ini soalnya lagi tren naik ya, meskipun di tengah tren naik bukan tidak mungkin itu ada yang market terjadi koreksi biasanya, narik turun. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Tentu saja dengan stop loss ya, dengan stop loss. Tapi kalau Anda berencana averaging ya nggak pakai stop loss, cuman kekuatan dana aja sih ya, kekuatan dana untuk mengulur market dan plan-nya untuk jumlah lot mungkin sama kalau average sama semuanya misalnya 0,1 ya 0,1 semua. Yang penting jaraknya. Nah, jaraknya diperhatikan. Karena uji ini juga mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah nih. Pelemahan terbesar sepanjang sejarah.
Oke, itu untuk yang di kita coba ke S&P 500. Nah, ini untuk S&P indeks 3 indeks utama di Amerika. Kemarin untuk analisa hari Selasa kemarin profit semuanya ya, tiga-tiganya. Nah, ini sebenarnya sudah masuk area sell ini. Nih, ini area sell-nya di sini ya, bahwa tadi sudah menyentuh dan sekarang terjadi koreksi. Untuk area sell-nya sebentar saya tulis dulu ya. Nah, untuk S&P 500, berarti sell stop ya. Sell stop 4097,90. Nah ini. Kemudian untuk ini SL-nya di sini 4181. SL-nya 4181,80. Nah, itu kemudian untuk TP-nya ini TP-nya di 4015,07. Nah, ini. S&P 500. Duh, kok mati? Sebentar. Tapi share-nya bisa ya. Oh ya, sorry. Sell stop. Sorry tadi nggak kelihatan soalnya videonya, jadi saya ngomong langsung spontan aja. Sell stop untuk S&P, sell stop 4097,90. SL 4181,80. Dan untuk TP-nya 4015,07. Yang kemarin profit ya untuk S&P, Dow Jones, Nasdaq. Nah, kali ini kita coba lagi nih. Mudah-mudahan juga profit untuk hari ini, untuk 3 indeks utama. Dow Jones juga sama formasi ini, formasi turun ya. Sell stop jadi saya menempatkannya ya. Ini sudah saya garis soalnya kita terbatas oleh waktu ya. Jadi saya langsung ngasih batasan sell limit TP sama SL supaya kita lebih cepat. 32641. Nah, sell limit. Terus ini untuk ini SL-nya nih. Nah, SL-nya 33224. TP. Nah, ini TP-nya di sini. TP-nya 32054. Oke, kita coba keberuntungan di indeks nih. Siapa tahu untuk sore hari ini bisa profit lagi kayak Sabtu kemarin ya. Sabtu kemarin. Selasa kemarin. Dow Jones. Tuh ya, Dow Jones ya. Oke. Dow Jones bukan sell limit ya, sell stop nih, sorry. Sell stop, sorry ya. Soalnya sell di bawah harga running, jadi namanya sell stop. Nah, ini. Dow Jones sell stop 32641, SL 33224. Dan TP-nya 32054. Nah, nih. Informasi turun nih. Kemudian satu lagi Nasdaq. Nah, ini belum selesai nih kita. Nasdaq. Kalau Nasdaq saya limit ya. Ini formasinya agak sedikit head and shoulder. Ya, head and shoulder ya. Jadi tunggu dia sedikit naik ke atas untuk ambil posisi sell. Sell limit. Sell limit. Untuk Nasdaq 12746,07. Nah, di sini. Terus untuk SL-nya SL
12.902.47. TP-nya ya 12260.60. Oke, itu untuk yang di Nasdaq. Nasdaq Salim 12. Jadi supaya saya persingkat karena kita terbatas oleh waktu, jadi langsung ke harga ya. Jadi saya sudah garis di garis warna biru. SL 12.902.47 dan PP-nya 2260.60. Oke, itu untuk yang Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 untuk sell stop. Jadi kita cari breakout ke bawah. Tapi untuk Nasdaq kita agak sedikit naik ya. Jadi kalau naik pun kalau misalnya sell stopnya S&P 500 sama Dow Jones ya saya rasa kalau harganya naik ya belum nyampe sih, belum kena. Jadi nunggu sampai Nasdaq-nya kena sell limit. Tentu saja pakai stop loss supaya kalau misalnya terjadi salah arah, marketnya berbalik naik, kita ada pembatasan risikonya supaya kerugiannya nggak banyak. Oke, itu untuk beberapa instrumen yang sudah kita coba transaksikan. Silakan Anda kolaborasikan dengan analisa Anda. Yang sekiranya mungkin kalau misalnya instrumen tradingnya biasa Anda transaksikan, silakan Anda ambil. Kalau misalnya nggak harus semuanya ada pasang pending order, jadi tetap memperhatikan risk management juga money management karena kedua faktor ini memang supaya terjadi transaksi itu sustainable growth. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa kunci sukses untuk trading adalah disiplin dan jangan serakah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ketika kita bertransaksi atau trading di entah itu forex, entah itu komoditas, indeks saham, atau siapa single stock. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau Anda yang ingin berencana untuk averaging di UJ, GJ, sama EJ, untuk ambil posisi sell, diperhatikan jaraknya, jumlah lotnya misalnya sama. Yang penting ada equity atau ketahanan modal Anda. Jadi jangan lihat saldo, lihatlah ke equity. Karena equity itu adalah uang sebenarnya. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk promo di GK Invest. Kembali lagi Anda tanyakan syarat dan ketentuannya seperti apa ke kontak person GK Invest Cabang Semarang atau ke tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya yang di Zoom meeting dan di channel YouTube. Jangan lupa yang teman-teman di YouTube di subscribe, klik loncengnya, like, comment, and share. Oke, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.